وقال الله تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang mereka nanti-nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka, atau kedatangan Rabb-Mu, atau sebagian tanda-tanda dari Rabb-Mu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabb-Mu, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Katakanlah, tunggulah, kami pun menunggu. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 158. وفي صحيح سنن أبو داود سجستاني علامة يوم القيامة An Abi Zur'ah qol ja'a nafarun ila Marwan bil Madinah fasami'uhu yuhaddithu fil ayat anna awwalad dajjal qol fansaraftu ila Abdillah ibni Amr fahaddathuhu faqala Abdullah lam yakul syai'an sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwalal ayat khurujan tulu'a syamsi min maghribiha awit tabbah 'alan nas duhan fa ayyatuhuma kanat qabla sahibatihima fal ukhra 'ala athariha. Qala Abdullah wa kana yaqra'ul kutub wa adhunnu awwalahuma khurujan tulu'u syamsi min maghribiha. Sahih Muslim. Dari Abu Dur'ah, ia berkata, seseorang pernah datang menemui Marwan di Madinah. Lalu aku mendengar Marwan menuturkan tentang beberapa tanda-tanda kedatangan hari kiamat, yang salah satu awalnya adalah kedatangan Dajjal. Kemudian aku pergi menemui Abdullah bin Amr dan aku ceritakan hal itu kepadanya. Lalu Abdullah bin Amr berkata, aku belum mendengar Rasulullah mengatakan seperti demikian. Aku bahkan telah mendengar beliau bersabda, sesungguhnya tanda-tanda awal terjadinya hari kiamat adalah terbitnya matahari dari barat, atau datangnya binatang melata kepada manusia di pagi hari, dan salah satu dari keduanya akan turun sebelum turunnya si empu, yakni Dajjal, dan satu lagi mengikuti kedatangan si empunya. Abdullah kembali berkata sambil membaca buku, aku rasa tanda awal terjadinya hari kiamat adalah terbitnya matahari dari barat. Sahih Muslim. وفي صحيح إمام البخاري من حديث أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها وفي لفظ فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل ثم قرأ هذه الآية وقال الله تعالى لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. Dan di dalam Sahih Imam Muslim, Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi hingga terbitnya matahari dari barat. Ketika itu terjadi dan manusia menyaksikannya, maka akan berimanlah banyak orang, padahal saat itu tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Al-An'am ayat 158.
Hadis riwayat muttafaqun alaih. وقال الله تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb-Mu. Sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Quran surat Al-Hajj ayat 1. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Hudzaifah bin Asid al-Ghifari qala kunna qu'udan natahaddatsu fi dhilli ghurfah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakarna as-sa'ah fartafa'at aswatuna faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan takuna aw lan taquma as-sa'atu hatta yakuna qablaha 10 ayat tulu'u syamsi min maghribiha wa khurujud dabbah wa khuruju ya'juj wa ma'juj wad dajjal wa Isa bin Maryam wad dukhan wa thalathatu khusufin khasfun bil maghribi wa khasfun bil masyriqi wa khasfun bi jaziratil arab wa akhiru dhalik takhruju narun minal yamani min qa'ri adanin tasuqun nas ilal mahsyari. Sahih Muslim. Dari Hudzaifah bin Asid al-Ghifari, ia berkata, kami pernah duduk-duduk di pinggir sebuah kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami mendiskusikan tentang datangnya hari kiamat, dan saat berdiskusi suara kami cukup keras terdengar. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga sebelumnya telah terjadi 10 tanda-tanda. Terbitnya matahari dari barat, keluarnya binatang melata, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, Dajjal, Isa bin Maryam, dan kepulan asap, serta terjadinya 3 gerhana. Gerhana di barat dan timur, serta di belahan jazirah Arab. Akhir dari tanda-tanda itu adalah keluarnya api dari Yaman, dari daerah Qa'ri Aden, yang menandai akan digilirnya manusia menuju padang mahsyar. Sahih Muslim. وقال الله تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda, mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya. Padahal setiap urusan telah ada ketetapannya. Quran Surat Al-Qamar ayat 1, 2, dan 3. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Rabi'i bin Hirashin qala ijtama'a Hudzaifah wa Abu Mas'udin faqala Hudzaifah la'ana bima ma'ad dajjal a'lamu minhu inna ma'ahu bahran min ma'in wa nahran min narin falladhi tarawna annahu narun ma'un walladhi tarawna annahu ma'un narun faman adraka dzalik minkum fa aradal ma' falyashrab minal ladina yara annahu narun fa innahu sayajiduhu ma'a. Qala Abu Mas'ud al-Badriyyu hakadha sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sahih muttafaqun alaih. Dari Rabi'i bin Hirash, ia berkata, Hudzaifah dan Abu Mas'ud pernah bertemu. Lalu Hudzaifah berkata, aku adalah orang yang paling mengetahui tentang keluarnya Dajjal kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal memiliki lautan yang berisi air dan sungai yang berisi api. Orang yang melihatnya, apa yang dibawa Dajjal sebagai api ternyata itu adalah air.
dan orang yang melihatnya sebagai air ternyata itu adalah api. Lalu jika di antara kalian menginginkannya atau ingin meminum airnya, maka minumlah dari yang ia lihat sebagai api. Niscaya ia akan mendapatinya sebagai air. Abu Mas'ud Al-Badri berkata, begitulah aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyabdakannya. Sahih muttafaq alaih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan an Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma bu'itha nabiyyun illa qad andara ummatahu ad-dajjal al-a'war al-kadzdzab ala wa innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi'a'wara wa inna baina 'ainaihi maktuban kafirun. Sahih muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, tidak ada seorang nabi pun yang diutus kecuali ia telah memperingatkan umatnya tentang datangnya Dajjal, bermata satu sang pendusta. Ketahuilah, ia benar-benar bermata satu, dan Rob kalian tidaklah bermata satu, dan di tengah matanya tertulis kafir. Sahih kisah Dajjal waqal Isa iyahu. Sahih muttafaq alaih. وقال الله تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Rabb-Mu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Az-Zalzalah 1-8. An Imran bin Husain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu fawallahi innar rajul la ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'min fayattabi'uhu mimma yab'asu bihi minasyubuhat aw lima yab'asu bihi minasyubuhat hakadha qala. Sahih Al-Miskah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Imran bin Husain yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendengar, mengetahui kedatangan Dajjal, hendaklah ia segera menjauhinya, karena demi Allah sesungguhnya seorang lelaki akan mendatangi Dajjal dan menyangkanya sebagai seorang mukmin, hingga kemudian ia akan mengikuti hal-hal syubhat yang ditebarkan Dajjal. Demikianlah beliau bersabda. Sahih Al-Mishkah nomor 5488. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan an Ubadah ibn Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inni qad haddathtukum an Dajjal
hatta khasyitu alla ta'qilu. Inna masihad dajjal rajulun qasirun afhaju ja'dun a'waru matumusul ain laisa binati'atin wala hajra'a. Fa in ulbisa alaikum fa'lamu anna rabbakum laisa bi'a'war. Qala Abu Dawud Amr bin al-Aswadi waliyal qadha. Sahih Qissatut Dajjal al-Mishkah. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku telah mengutarakan kepada kalian perihal Dajjal hingga aku masih khawatir kalian tidak menyadarinya. Sesungguhnya Dajjal yang akan datang pada hari kiamat adalah lelaki pendek, berkaki bengkok, rambut kasar keriting, bermata satu, jareng dan tidak menonjol. Jika kalian masih merasa bingung, maka ingatlah bahwa Rob kalian tidaklah bermata satu. Abu Daud berkata, Umar bin al-Aswad adalah seorang pemimpin yang bijaksana. Sahih Kisah Dajjal al-Mishkah. وقال الله تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka, adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang yang ringan timbangannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Quran Surat Al-Qari'ah 1-11. Anin Nawas bin Sam'an Al-Kilabi qal dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-Dajjal faqal iyahruj wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum wa iyahruj walastu fikum famru'un hajiju nafsi wallahu khalifati ala kulli muslim faman adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatiha suratil kahfi fa innaha jiwarukum min fitnatihi. Qulna wa ma labthuhu fil ard qal arba'una yawman yawmun kasanatin wa yawmun kasyahrin wa yawmun kajumu'atin wa sairu ayyamihi ka ayyamikum. Faqulna ya Rasulullah hadzal yawm alladhi kasanah atakfina fihi salatu yawmin wa laylatin qal la uqduru lahu qadrah thumma yanzilu Isa ibn Maryam indal manarah al-bayda syarqiyya Dimashqa fayudrikuhu inda babi luddin fayaqtuluhu. Sahih Muslim. Dari An-Nawas bin Sam'an Al-Kilabi, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang Dajjal. Beliau bersabda, jika Dajjal keluar dan aku tengah berada bersama kalian, maka akulah yang menjadi hujah bagi kalian. Dan jika Dajjal keluar dan aku tidak tengah bersama kalian, maka tiap orang harus menjadi hujah bagi dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah adalah pelindungku dan bagi setiap muslim.
jika seseorang dari kalian menjumpai Dajjal, maka bacakanlah kepadanya ayat pembuka dari surat Al-Kahfi, karena bacaan itu akan menjaga kalian dari fitnah Dajjal. Lalu kami bertanya, berapa lamakah Dajjal akan berada di dunia? Beliau bersabda, 40 hari. Setiap harinya selaksa 1 tahun, 1 harinya selaksa 1 bulan, 1 harinya selaksa 1 minggu, dan semua hari-hari itu panjangnya seperti hari biasa kalian ini. Lalu kami bertanya kembali, wahai Rasulullah, di hari yang 1 harinya selaksa setahun, apakah ibadah sholat kami sehari semalam akan mencukupi? Beliau menjawab, tidak, melainkan hendaknya kalian memperkirakannya setiap waktu sholat. Kemudian Nabi Isa alaihissalam akan turun melalui mercusuar putih di wilayah timur Damaskus. Ia akan bertemu dengan Dajjal di Lub, sebuah desa di dekat Baitul Maqdis. Kemudian ia, yakni Nabi Isa alaihissalam, akan membunuhnya. Sahih Muslim.